Indonesia telah memasuki 100 hari di era Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Harapan besar ada di pundak mereka, tapi skeptisme publik juga nggak kalah besar. Banyak yang bertanya, bisakah mereka wujudkan janji-janji kampanyenya? Apakah kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat, atau sekedar pencitraan belaka? Let me explain di 100 hari Prabowo Gibran. Kenapa penilaian 100 hari itu penting? 100 hari pertama itu kayak first impression. Ini momen di mana rakyat mulai menilai apakah pemerintah sudah sesuai harapan, atau malah mengecewakan, atau malah keluar jalur. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada laporan menarik dari Selios. Uniknya, survei ini tuh beda dari survei-survei biasanya. Biasanya survei itu bertanya pada masyarakat awam. Tapi masalahnya seringkali hasilnya bias. Kenapa? Karena sesimpel, masyarakat awam itu seringkali nggak punya akses ke informasi yang tepat dan informasi yang akurat. Malah sering terpapar hoax. Ngasih pertanyaan kinerja pemerintah ke masyarakat awam, kalau kata penulis Selios, Media Wahyudi Askar itu kayak anak SD disuruh jawab fisika kuantum, yang dimana emang ilmunya belum nyampe gitu. Jadi ya make sense banget. Selios menggunakan pendekatan berbeda, yaitu expert judgment, melibatkan 95 jurnalis dari 44 media kredibel. Kenapa jurnalis? Karena mereka punya akses langsung untuk mengamati kinerja dan pemerintah secara rutin dan lebih objektif dibandingkan masyarakat awam yang taunya hanya sebagian-sebagian. Hasilnya gimana? Presiden Prabowo dapat skor rata-rata 5 dari 10. Mayoritas 24% kasih angka 5, tapi ada juga kasih nilai rendah banget. 5% kasih 1, 6% kasih 2. Meskipun begitu, 18% responden ngasih nilai 7 dan cuma 3% kasih 8. Kesimpulannya, Prabowo dapat raport standar, nggak buruk, tapi jelas masih banyak ruang buat di-improve. Kalau Prabowo dapat nilai tengah-tengah, Gibran dapat raport yang sangat rendah, rata-rata cuma 3 dari 10. Nilai 1 mendominasi. 31% responden kasih angka itu loh, bahkan nggak ada yang kasih nilai 8 ke atas. Jadi kalau ada orang yang ngeyel mau ngasih nilai 10, ya mungkin dia fansnya Gibran, yang dimana penilainya tidak objektif. Gak hanya presiden dan wakil presiden, laporan ini juga menyoroti kinerja menteri-menteri Prabowo. Jadi, siapa menteri yang bersinar dan siapa menteri yang bikin ngelus dada? Menteri dengan skor terbaik adalah Nasaruddin Umar, yaitu Menteri Agama. Skornya hampir sempurna, mendekati 100. Langkah-langkah kebijakan beliau memang patut diapresiasi. Mulai dari revitalisasi kantor urusan agama yang bertujuan meningkatkan layanan keagamaan, sampai ide kurikulum cinta untuk guru agama. Kurikulum ini itu dirancang supaya guru agama itu mengajarkan toleransi, cinta kasih, dan menghindari menjelekan ajaran agama lain. Pendekatan ini menurut saya relevan banget buat mendorong harmoni di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Menteri terbaik kedua adalah Matthew Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital. To be honest, saya cari kebijakan Menteri Komunikasi dan Digital terbaru, saya cek belum ada gebrakan besar yang mencolok. Tapi mungkin penangkapan beberapa oknum judol di lingkup kementerian jadi nilai tambah. Ini mungkin menggambarkan upaya serius dari kementerian memperbaiki tata kelola digital di Indonesia. Menteri terbaik ketiga adalah Abdul Mukti, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Skor positifnya ini didukung oleh program-program beliau seperti peningkatan literasi, revitalisasi bahasa daerah, dan pengembangan museum dan cagar budaya. Selain itu, mendukung pelaku seni dan budaya melalui fasilitas yang lebih baik juga menjadi poin penting yang memperkuat kinerja kementeriannya. Itu tadi adalah menteri-menteri dengan skor baik. Siapakah menteri-menteri dengan skor terburuk? Menteri pertama adalah Natalius Pigai, Menteri HAM. Kritik terhadap beliau gak cuma datang dari kebijakan HAM yang dinilai penuh kontroversi, tapi juga dari pernyataan-pernyataan pribadi beliau yang gak jarang memicu respon negatif publik. Salah satu yang bikin heboh adalah klaim soal memiliki 3 pacar atau kebutuhan dana triliunan yang untuk menjalankan program-programnya. Selain itu, kebijakan HAM yang tumpang tindih dan minim arah strategis jadi sorotan utama kenapa beliau memiliki nilai yang sangat buruk. Kemudian, menteri kedua adalah Budi Ari Setiadi, Menteri Koperasi. Banyak yang menilai kebijakan beliau kurang inovatif. Tidak terlihat gebrakan berarti di bidang koperasi dalam 100 hari pertama. Kritik ini mungkin juga dipengaruhi oleh persepsi negatif terhadap posisi beliau yang dianggap menteri jalur orang dalam, bukan prestasi ataupun meritokrasi. Yang terakhir adalah Bahlil Lahadalia, Menteri SDM. Skor rendahnya kemungkinan besar berkaitan dengan kritik pada kebijakan energi dan sumber daya mineral.
termasuk pengelolaan hilirisasi mineral yang dianggap kurang membawa nilai tambah signifikan. Transisi energi bersih yang diharapkan sejak G20 juga masih minim implementasi secara konkret. Tambah lagi isu deforestasi akibat alih fungsi lahan untuk kepentingan ekonomi makin memperburuk reputasi kementerian ini. Dan jangan lupakan sensitivitas soal skandal gelar Dr. UI yang turut mempengaruhi persepsi publik. Yang menarik, ada dua nama menteri yang nggak muncul di radar, yaitu Erick Thohir dan Satrio Brojonegoro. Untuk nama Erick Thohir, mungkin karena belakangan beliau lebih banyak dikenal lewat posisinya sebagai ketua PSSI daripada kinerjanya di Kementerian BUMN. Yang to be fair, sepak bola Indonesia saat ini sudah menunjukkan prestasinya. Untuk Satrio Brojonegoro, yang juga nggak muncul di laporan, mungkin laporan ini tuh dibikin sebelum kasus viral yang melibatkan demo pegawai Dikti. Jadi, kasusnya nggak ke-capture. By the way, laporan ini tuh nggak cuma soal raport presiden dan wakil presiden dan kinerja menteri. Ada juga evaluasi kinerja menteri berdasarkan sektor. Menteri mana yang sebaiknya di-reshuffle? Penilaian kinerja kepolisian, ini kan yang kalian mau, dan analisis kinerja TNI. Kalau penasaran detailnya, selengkapnya bisa cek di serios.co.id. To be honest, laporan ini tuh memang udah insightful, tapi menurut saya masih bisa dikembangkan. Salah satunya adalah lebih menjelaskan why dibalik angka-angka yang muncul. Misalnya, apa alasan konkret dibalik nilai yang tinggi ataupun rendah. Terutama untuk presiden dan wakil presiden, specifically. Karena saya lihat sudah ada penjelasan untuk kinerja pemerintahan secara umum dan menteri. Namun, meski begitu, laporan ini tuh sebenarnya sudah berhasil menciptakan diskursus yang menarik, dan itu langkah awal yang penting untuk melakukan evaluasi selanjutnya. Itulah hasil penilaian 100 hari kerja Prabowo Gibran. Bagaimana menurut kalian? Sudah sesuai ekspektasi atau ada yang mau diperdebatkan? Silahkan tinggalkan komentar di bawah dan kita diskusi di sana. Ciao!